Filsafat itu didefinisikan itu sebagai suatu ruang aman untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak aman. Jadi objeknya bisa apapun ya. Atom, hantu, bicara tentang Tuhan, bicara tentang masyarakat. Dia melandasi segala macam bentuk ilmu pengetahuan sekarang. Dia bisa keluar Hmm. masuk ke semua cabang ilmu dengan leluasa. Dalam pandangan Mas sendiri, ada nggak kita punya good reason secara filosofis untuk meyakini adanya sosok Tuhan ini? Kalau menurut saya sih ada ya, artinya saya sendiri kan memberikan argumen yang kemudian saya jadikan video ya sebagian kecilnya ya. Jadi Yap. menggunakan logika modal, modal logik untuk kemudian membuktikan bahwa Tuhan itu niscaya ada. Asalkan dia omnipoten, omnibenevolence, sama omniscience, dan dia akan otomatis adalah Tuhan. Nah, menurut Hmm. saya itu juga masih kurang ya. Harusnya ditambah lagi dengan segala macam sifat yang ada di dunia. Tuhan itu adalah satu satu himpunan yang inkonsisten. Nggak apa-apa, biarin inkonsisten. Tapi dia kan mencakup segalanya, betul-betul. Hai, gue Darren, and welcome to Opportunity Cost, a podcast where we explore philosophy, politics, life, and everything in between. Enjoy! Halo semuanya, episode hari ini sangat menarik karena gue memang cukup banyak ngomongin soal filsafat di channel ini. Tapi biasanya ngomonginnya sama orang-orang yang hanya menjadi penggemar aja, yang mungkin belum tentu memiliki background dalam filsafat itu sendiri. Tapi hari ini agak berbeda karena gue bisa ngundang salah satu idola gue yang udah lama gue tonton, cuman baru kesampaian di ajang ngobrol hari ini. Mas Martin Suryajaya, selamat datang. Selamat siang, makasih sudah diundang di sini, Darren. Terima kasih banyak Mas. Em, ini kayaknya Masnya lagi outdoor di Jakarta, dan ini lagi aman-aman aja ya Mas di sana? Aman, aman. Sampai sekarang masih aman sih. Masih aman ya. Ini tanggal 30 Agustus ya. Jadi beberapa H plus 1 ya dari dari kericuhan yang sempat terjadi kemarin, Mas. Jadi thank you karena udah bisa memenuhi undangannya. Nggak nyangka bisa ngobrol sama Mas Martin secara langsung. Hari ini aku mau bahas beberapa hal kepada Mas Martin, dan yang terutama pasti mengenai filsafat gitu. Aku adalah seorang yang gemar filsafat tapi nggak punya latar belakang filsafat. Tapi ada banyak yang nanya sama aku kalau misalnya kita ngobrol, sebenarnya filsafat tuh apa sih? Dan karena satu dan lain hal, sepertinya di luar sana tuh orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Tapi untuk Mas Martin sendiri, Mas Martin akan mendefinisikan filsafat seperti apa? Ya, jadi filsafat itu kalau gampangnya bisa didefinisikan itu sebagai suatu ruang aman untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak aman. Maksudnya Hmm. mendiskusikan hal-hal yang fundamental, yang berada di luar pakem gitu ya. Berbagai macam pengetahuan alternatif itu bisa dibahas di dalam filsafat ya. Cara membahasnya tapi unik ya. Cara membahasnya itu bukan berarti dengan mengecek ke fakta lapangan atau apa, tapi coba kita pelajari secara logis itu masuk akal atau tidak pandangan-pandangan itu. Jadi objeknya bisa apapun ya, mulai dari atom sampai dengan hantu, bicara tentang Tuhan, bicara tentang masyarakat. Tapi cara membahasnya itu yang unik, yaitu dengan cara melihat konsep itu lalu membreakdown kira-kira pembentuk dari konsep itu apa aja unsur-unsurnya dan dianalisis satu-satu. Ketika dia membentuk suatu pandangan atau pemikiran itu, apakah pemikiran itu masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan logika atau tidak, dan logika semacam apa yang tepat untuk kasus seperti apa. Jadi karena logika pun juga ada banyak ya standarnya. Dan seperti itu. Jadi suatu ruang aman untuk bereksplorasi tentang segala hal dengan cara kenalar secara sistematis dan ketat. Ketat artinya kita tidak apa di dalam filsafat kita sebisa mungkin menunjukkan bukti-bukti argumentasi itu dengan apa teratur ya. Jadi bukan dengan suatu klaim yang apa diyakini benar tanpa bisa ditunjukkan buktinya apa gitu ya. Buktinya harus ditunjukkan dia ditopang oleh argumen apa dan apakah argumen ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu sebetulnya. Filsafat itu satu satu wilayah yang hampir susah didefinisikan karena dia melandasi segala macam bentuk ilmu pengetahuan sekarang ya. Dia bisa keluar Hmm. masuk ke semua cabang ilmu dengan leluasa. Siap, siap. Satu hal yang menarik Mas mengenai filsafat adalah bagaimana orang tuh suka ngomong filsafat ini kayaknya ngawang gitu. Dan aku memahami kenapa, karena mungkin kalau kita bandingin sama empirical science yang membahas sesuatu yang sifatnya konkret, filsafat tuh banyak bermain dalam dalam ranah ide, dan ide itu mungkin secara natur memang sifatnya abstrak ya, tidak harus harus ada konkretisasinya di sini gitu. Dan kemarin sempat ada diskusi yang lumayan rame. Aku tahu Mas juga juga pernah terlibat ya mengenai relevansi filsafat. Kenapa menurut Mas Martin filsafat itu masih relevan given perkembangan ilmu empiris yang kita miliki saat ini?
Ya, filsafat itu masih relevan karena setiap ide yang dimunculkan di dalam publik ya, baik itu dalam konteks akademia di dalam kampus ataupun di luar, itu kan selalu berstruktur satu bisa dirumuskan dalam struktur argumentasi kan, yang unit dasarnya adalah kalimat pernyataan ya, proposisi. Nah, setiap proposisi ini kan harus dicek sambungannya satu sama lainnya. Kadang-kadang tuh orang seringkali menggunakan suatu proposisi dari ilmu, kemudian diterapkan begitu saja ke masyarakat. Misalnya bahwa dalam ilmu ekonomi misalnya dikenal ada satu pandangan bahwa manusia itu adalah homo economicus ya, makhluk Ya. ekonomi yang intinya bisa didefinisikan sebagai agen yang mengupayakan segala keputusannya berdasarkan self interest, Ya. kepentingan diri. Nah, ini kan kalau sebagai satu model penalaran dalam ilmu ekonomi, fine-fine aja. Tapi ketika dia diterapkan begitu saja untuk membaca situasi masyarakat yang konkret, itu menjadi problematis karena masyarakat pada kenyataannya tidak hanya dipimpin oleh self-interest, dia juga dipimpin oleh penalaran yang lain ya. Ada altruisme, ada ketakutan, ada kesukaan pribadi yang berbeda-beda yang membuat self-interest itu nggak lagi tunggal gitu. Itu yang Ya. kemudian filsafat bisa membantu mengklarifikasinya sejauh mana satu ide tertentu ketika mau diterapkan atau mau diterjemahkan ke dalam field yang berbeda itu sebetulnya perlu adaptasi dan adaptasinya di bagian mana itu filsafat yang seringkali dengan jeli bisa menunjukkan gitu. Dalam Hmm. semua aspek ilmu pun seperti itu ya ketika mau diterapkan atau mau dikembangkan lebih jauh misalnya sains ya kita masuk ke dalam wilayah misalnya seperti fisika kuantum yang memungkinkan misalnya realitas itu tidak lagi deterministik seperti masa lalu, yang memungkinkan misalnya eh, nilai-nilai logis itu seperti ditabrak ya, misalnya bahwa ada objek yang sekaligus adalah partikel dan gelombang itu kan bertentangan dengan hukum fisika tradisional sehingga para fisikawan kan berdebat ya. Nah, filsafat itu bisa membantu itu mengklarifikasi pokok perdebatannya itu di mana gitu. Karena Ya. misalnya interpretasi dunia jamak itu kan sebenarnya interpretasi yang memperluas dimensi ontologis dari fisika sambil mempertahankan logika yang membimbingnya yaitu logika klasik. Ada cara yang lain adalah membuang logika dunia jamak, membuang asumsi ontologis tentang dunia jamak, tetapi mempertahankan logika klasik. Itu dua hal yang sama-sama dimungkinkan ya, tapi dengan Ya. strategi yang berbeda. Yang satu yang diubah adalah ontologinya, sedangkan yang lain yang diubah adalah logikanya. Ini filsafat yang bisa lebih jeli memilah keduanya itu. Maka perkembangan ilmu pun seringkali itu butuh kayak semacam masukan dari para filsuf. Walaupun Hmm. pada prakteknya para fisikawan seringkali nggak mendengar masukan itu, tapi paling tidak para filsuf itu selalu membimbing ya, selalu menyediakan diri untuk mengusulkan satu kerangka cara memandang yang bisa membantu sains bekerja. Seperti itu. Siap. Kayaknya eh mungkin satu tugas yang bisa kita lakukan sekarang, Mas, adalah gimana cara kita tuh membumikan filsafat. Kadang mungkin filsafat itu ada keterkaitannya dengan beberapa ranah ilmu tertentu. Misalnya contoh saya ngambil HI, hubungan internasional. Itu filsafat sangat bermain gitu. Karena cara kita memahami relasi antar negara itu semua based on philosophy. Apakah kita melihat negara itu misalnya secara realis gitu, melalui lensanya Morgenthau, atau kita lihatnya dengan secara liberal gitu misalnya. Tapi bagaimana filsafat itu bisa membantu misalnya day to day life misalnya dari seorang akuntan atau dari seorang anak IT, ya kan? Kan kayak kadang dilihat itu ini filsafat tuh this grand kind of knowledge gitu. Tapi apakah dia punya utility dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya tuh universal untuk semua orang? Menurut saya ada ya kegunaan yang sangat universal dari filsafat itu adalah ketertiban berpikir ya, kemampuan untuk memilah-milah secara dingin persoalan. Itu sangat penting ya, karena itu filsafat bekerja dengan itu kan. Jadi Hmm. ketika berhadapan dengan satu opini itu nggak bisa kita langsung merasa berempati atau menerima begitu saja, tapi kita melihat apakah opini ini masuk akal dalam kondisi seperti apa. Jadi semacam sikap dingin berhadapan dengan teori itu sangat penting itu. Berhadapan Ya. dengan pandangan hidup ya, karena di dalam masyarakat kan banyak sekali pandangan hidup yang beraneka ragam dan masing-masing berusaha membujuk kita untuk percaya buta pada pandangan itu. Nah, filsafat itu menyediakan semacam mindset untuk menjaga jarak ya dengan segala macam klaim kemutlakan seperti itu. Jadi kita itu terbiasa karena di filsafat isinya adalah membaca berbagai macam teori, maka berhadapan dengan suatu pandangan dunia, pandangan hidup itu kita nggak lagi mudah terayu gitu ya, tergoda untuk Hmm. kemudian percaya buta pada pandangan itu. Jadi kita bisa lebih mindful lah ibaratnya ya, lebih mawas dengan konteks dari si pandangan itu, terus kemudian mencoba melihat
segi kemasuk akalannya di mana, sehingga kita bisa lebih nuans gitu ya, cara kita Ya. menjalani hidup dan memandang perbedaan yang ada di sekitar kita. Gitu. Nggak hitam putih sifatnya. Itu Hmm, salah satu keunggulan filsafat untuk hidup sehari-hari menurut saya. siap. Tadi yang menarik Mas Martin adalah Mas sempat mengatakan bagaimana cara filsafat itu bisa membangun ketertiban berpikir. Itu membuat kita lebih skeptis tapi tidak apatis gitu sama mungkin pandangan-pandangan yang diberikan. Gimana caranya kita bisa tahu sesuatu itu benar dari salah gitu. Kayak kalau dalam berargumen kita punya valid argument, premisnya sepakat dengan konklusinya, tapi ada juga yang sound ya kan, argumen yang memang premisnya itu tidak faulty. Nah, terkadang kita tuh suka terjebak mungkin dalam sesuatu yang mungkin bagi kita valid tapi not necessarily true gitu. Maka dalam kehidupan gimana caranya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah menurut filsafat? Sebenarnya kalau karena saya belajar logika juga ya, Hmm. pengkhususan saya kan sebenarnya di waktu disertasi itu kan di bidang logika, Hmm. logika formal, jadi mengarah pada matematika. Jadi di situ saya belajar bagaimana sebetulnya proposisi atau pernyataan-pernyataan yang diyakini benar itu sebetulnya kan punya struktur logis ya. Nah kalau struktur logisnya itu diklarifikasi, dijernihkan, maka akan kelihatan tuh di mana dia bisa berlaku dan di mana dia tidak berlaku. Misalnya ya tadi ya, anggapan bahwa sesuatu yang benar hari ini belum tentu necessarily true untuk semua kasus kan. Itu Hmm. yang disebut sebagai perbedaan antara validity dengan apa namanya benar dalam sebuah spesifikasi. Itu istilah khusus ya dalam logika. Benar dalam sebuah spesifikasi itu artinya dia hanya benar kalau kondisi-kondisi yang memungkinkan proposisi itu benar itu terpenuhi di dalam kondisi aktual. Tapi belum tentu dia akan terus terus terpenuhi kan. Tapi ada proposisi yang selalu benar dalam kondisi apapun. Misalnya jika P maka P. Itu kan sesuatu yang benar dengan sendirinya ya, benar di dalam semua kemungkinan ya. Ya. Entah P-nya benar, entah P-nya salah, proposisi bahwa jika P maka P selalu benar. Ya. Karena satu hal mengimplikasikan dirinya sendiri. Itu kan suatu hal yang valid, apa yang disebut sebagai validity ya. Dia benar di semua kemungkinan interpretasi. Tapi ada Siap. yang benar bisa benar di satu kasus tapi tidak benar di kasus lain. Misalnya jika P maka Q itu kan sesuatu yang kontingen sifatnya ya. Dia nggak Ya. sepenuhnya benar di sembarang kasus. Dia benar kalau P-nya benar. Kalau P-nya benar maka Q-nya juga harus benar. Nah, Ya. tapi kalau P-nya salah, Q-nya enggak. Apa implikasi itu berarti salah gitu ya. Jadi itu adalah satu hal yang membuat apa ya filsafat itu sangat peka terhadap klaim kepastian ya. Karena dalam filsafat itu dikenal ada satu metode khususnya dalam logika untuk membedakan mana proposisi yang sifatnya niscaya, necessary, dan mana yang Ya. sifatnya itu cuman possibility saja, gitu, suatu kemungkinan saja. Caranya adalah dengan membangun satu konstruksi logis di mana ada berbagai macam situasi yang mungkin, disebut sebagai possible worlds, ya, dunia yang Ya. mungkin. Nah, kalau sesuatu itu niscaya, berarti dia benar di semua dunia yang mungkin. Di semua dunia yang kita dapat pikirkan, dia selalu berlaku, itu berarti dia niscaya. Kalau sebaliknya, kalau dia benar di sebagian dan tidak benar di yang lain, maka dia disebutnya suatu yang mungkin saja, bukan suatu yang niscaya. Kayak gitu. Jadi, filsafat memberi kita semacam alat untuk memilah-milah proposisi, sehingga kita dengan itu bisa menghadapi berbagai macam pandangan hidup itu dengan rileks gitu. Karena kita tahu, oh ini nggak nih saya benar nih pandangan ini karena dia asumsinya A, B, C dan seterusnya. Siap. Siap. Makasih, Mas. Em, mungkin ini aku sebagai seorang yang sebenarnya suka filsafat ya, Mas. Yang sebetulnya menjadi keresahan aku pribadi adalah bagaimana filsafat memiliki serangkaian framework ini gitu. Misalnya kayak contoh, kalau kita berbicara logical arguments, jika premisnya benar, kalau misalnya kita ngomong deductive arguments ya mas, itu pasti konklusinya juga benar given jika premisnya memang sound gitu. Tapi terkadang bahkan dalam membahas hal seperti itu, dua orang yang berbeda bisa melihat argumen yang sama, tapi mencapai kepada kesepakatan yang berbeda juga gitu. Misalnya kayak saya ngobrol sama Bang Fuad kemarin, kayaknya Mas Martin juga sempat ngobrol ya. Beliau seorang agnostik, saya seorang teis. Kita kalau ngeliat misalnya argumen contingency, itu dia bisa merasa itu tidak kuat, tapi bagi saya itu sangat meyakinkan gitu. Nah, kenapa bisa ada kayak gitu? Bukankah itu menjadi kayak tumit Achillesnya filsafat gitu, Mas? Benar. Ya jadi argumen yang sama itu bisa bermakna berbeda bagi dua orang yang punya pandangan lain karena sebetulnya di dalam setiap proposisi, setiap argumen itu kan memiliki implikasi yang beda ya. Ini yang disebut dalam filsafat sebagai perbedaan antara makna dan rujukan ya. Itu Hmm. dicetuskan oleh matematikawan namanya Gottlob Frege. Jadi awal abad ke-20 ya. Dia membedakan antara
sense dari sebuah proposisi, makna dari sebuah proposisi dengan reference. Nah, reference itu bisa satu. Misalnya kalau kita bicara tentang planet Venus, kita tahu planet Venus. Bintang fajar itu juga merujuk ke planet Venus kan. Tapi Hmm. implikasi atau makna dari kata bintang fajar dan planet Venus itu beda. Ya. Kenapa beda? Karena orang yang tahu bahwa itu adalah planet Venus belum tentu tahu bahwa itu adalah bintang fajar. Karena bintang fajar itu merujuk pada satu ungkapan yang hanya muncul misalnya di Eropa. Di Hmm. tempat lain nggak ada. Bintang Ya. fajar lain lagi. Di Jawa misalnya itu lain ya sebutannya. Maka tahu bahwa itu adalah planet Venus tidak dengan sendirinya mengimplikasikan tahu bahwa itu adalah bintang fajar. Nah, artinya makna dua hal ini beda, walaupun rujukannya sama. Nah, inilah Hmm. yang sering terjadi di dalam perdebatan filsafat kita ya. Semua orang berangkat dengan makna pemaknaan yang beda walaupun rujukannya sama. Rujukannya sama sebuah argumen, sebuah proposisi, tapi yang dibayangkan, diimplikasikan oleh proposisi itu berbeda-beda tiap orang. Maka akan membantu dalam kasus seperti itu untuk membuat daftar yang eksplisit asumsi yang kita gunakan dalam memandang atau memaknai si proposisi itu seperti apa. Gitu. Jadi dengan Ya. adanya daftar itu bahwa ini mengimplikasikan apa, nah itu kalau itu di state dengan jelas maka kita akan tahu di mana perbedaannya sebetulnya. Ya. Jangan-jangan kita membicarakan dua hal yang berbeda nih, bukan satu hal yang Betul. sama. Gitu. Betul. Betul mas, saya merasa kadang-kadang waktu ngobrol misalnya sama Bang Fuad itu tuh saya hanya berusaha untuk menyamakan gini loh sebenarnya pemahamannya gitu, tapi beliau memahaminya dengan cara yang berbeda. Tapi ini kan apa ya maksudnya, kita akan mendapat keyakinan yang lebih firm kalau misalnya kita berbicara mengenai empirical science, betul nggak sih mas? Di saat kita mempelajari misalnya ada yang namanya matahari di luar sana, ada bintang namanya matahari, itu kayaknya entah kenapa akan lebih gampang yakinnya daripada di saat kita membahas kebenaran dari sebuah argumen filosofis gitu. Dengan demikian apakah ini menjadikan filsafat itu the lesser knowledge gitu, atau the lesser knowledge daripada science gitu? Sebenarnya dari segi ini ya, yang membedakan adalah karena objek dari sains itu memang basisnya adalah rujukan ya. Hmm. Maknanya sama dengan rujukannya. Misalnya air Hmm. adalah 2O. Artinya air itu terdiri dari dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Itu Betul. clear ya, dan dia berlaku dimanapun, kapanpun ya. Tapi dalam filsafat, seperti halnya dalam ilmu sosial, ilmu humaniora, hal yang sama tidak terjadi kan. Kita Hmm. menggunakan term yang maknanya itu sangat subjektif gitu. Misalnya kata iman atau kata kehendak. Itu kan Ya. satu hal yang kata-kata yang apa rujukannya itu kalau dalam filsafat disebutnya indeksikal ya. Dia Hmm. bukan sekedar mendeskripsikan dunia, tapi mengindeks diri sendiri ke dalam dunia. Jadi Hmm. kita tuh taruh diri kita ke dunia yang kita gambarkan, sehingga nyampur tuh antara dunia sama diri kita tuh menjadi satu gitu. Nah, ini yang membuatnya lebih sulit dibandingkan ilmu alam. Kalau ilmu alam clear karena yang penting adalah rujukannya dan rujukan terpisah dari si observatornya kan, si manusianya kan. Jadi bisa Siap. dipilah tuh mana makna, mana rujukan. Dalam ilmu sosial, humaniora, filsafat itu tidak terjadi ya. Dalam teologi juga sama. Gitu. Jadi apa yang sifatnya pernyataan mendeskripsikan dunia itu sebetulnya adalah suatu introspeksi terhadap diri. Jadi karena percampuran inilah maka sifat dari diskursus filsafat itu cenderung lebih apa agak bermakna dua gitu. Ini tidak dengan sendirinya berarti buruk ya atau lesser dalam pengertian sains ya. Dia Hmm. menandai satu model pendekatan yang berbeda saja. Kalau sains kan memang mendekati dunia dengan asumsi bahwa dunia terberikan di luar sana dan kita terpisah dari dunia itu, lalu kita coba kalkulasi ya apa-apa saja yang ada di dunia dan bagaimana komposisinya. Tapi dalam konteks ilmu sosial, humaniora dan filsafat, kita memposisikan diri sebagian sebagai pengamat, sebagian juga bagian dari dunia itu. Jadi kita nggak bisa lepas dari dunia yang kita gambarkan. Tadi yang sifat indeksikal itu. Itu yang membuat filsafat akhirnya perlu mengembangkan suatu ketatan berpikir ya. Memilah-milah Ya. dengan jelas kapan kita merujuk ke dunia, kapan kita merujuk ke fenomenologi atau perasaan sendiri. Siap. Apakah artinya sains dan filsafat itu bisa dikawinkan untuk menghasilkan sebuah conclusion gitu mas? Misalnya kayak kemarin aku sempat ngobrol dengan seorang scientist, kita ngomongin mengenai origin of the universe, dan beliau itu mengatakan untuk kita bisa bilang universe itu seperti apa, kita mesti menyediakan sebuah model yang sifatnya scientific, bukan filosofis. Tapi dalam pandangan saya, kalau misalnya ada model yang memang outright seems impossible, itu bisa kita eliminate melalui philosophical thought gitu. Misalnya contohnya mengenai past eternal universe gitu, alam semesta yang sifatnya
kekal di masa lalu gitu. Menurut aku itu sebuah absurditas gitu. Nah, apakah Mas sepakat bahwa filsafat tuh bisa dikawinin gitu dengan sains untuk meraih jawaban yang sains sendiri tuh nggak bisa tangkap gitu dan mendapatkan jawaban yang memang benar, bukan sifatnya tuh kemungkinan. Ya, ya dalam filsafat memang dimungkinkan yang seperti itu ya, tapi perannya ada macam-macam versinya. Ada yang disebut sebagai proto science. Itu filsafat zero order filosofi itu artinya yang dikembangkan misalnya oleh Bertrand Russell itu ya. Dia berpendapat bahwa filsafat itu semacam proto science, artinya sebelum sesuatu menjadi sains, semula dia adalah filsafat. Ya. Dia merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya abstrak. Nah, lama-kelamaan ketika pertanyaan ini coba dijawab secara sistematis, akhirnya akan berujung pada pertanyaan yang sifatnya empiris kan. Nah, Hmm. disitulah kemudian berkembang, eh, tumbuh atau lahirlah sebuah sains. Ilmu fisika, ilmu matematika itu lahirnya dari kayak gitu ya. Pertama Hmm. adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis, tapi setelah pertanyaan ini coba dijawab secara filosofis, akhirnya mentok, semakin presisi kemudian pertanyaannya, maka jawabannya pun harus membutuhkan suatu model yang sifatnya lebih kuantitatif. Dan berkembanglah sains pada umumnya. Tapi ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa filsafat itu ya punya klaim yang sama seperti sains ya. Dia berteori tentang dunia. Ini disebut sebagai first order filosofi. Ini yang dipraktekkan praktis sejak zaman Yunani sampai dengan awal abad ke-20 ya. Itu artinya filsafat yang bersaing dengan sains dalam rangka menghasilkan teori tentang dunia. Hmm. Misalnya orang seperti Leibniz di abad ke-18 itu pernah berteori tentang dunia tersusun oleh atom-atom kecil yang disebut monad yang tidak memiliki jendela dan semua interaksi antar monad itulah yang menghasilkan seluruh alam semesta ini dan sebagainya. Itu kan sebenarnya teori fisika ya, tapi dia Hmm. mengklaim itu sebagai teori filsafat. Nah, itu adalah first order filosofi. Yang macam gini nih udah mulai ditinggalkan nih sekarang. Yang berkembang kemudian sejak lingkaran Wina di abad ke-20, tahun 20-30-an adalah yang disebut sebagai second order filosofi. Jadi filsafat itu tidak berteori tentang dunia, tapi berteori tentang cara kita berteori tentang dunia. Jadi twice Hmm. remove dari dunia. Nah, Ya. artinya sebagai second order filosofi, apa yang dikerjakan filsafat adalah menjadi logika bagi sains. Dia memberikan sains itu kerangka logis untuk memilah-milah argumentasinya, menjernihkan teorinya. Dia menjadi filsafat ilmu. Jadi Ya. filsafat sebagai satu pandangan dunia, metafisika, apa segala macam itu hilang, digantikan dengan filsafat ilmu. Nah, dia melekat di filsafat ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ekonomi, dan seterusnya. Nah, itu Ya. adalah cara ketiga bagaimana filsafat bisa membantu sains dalam mencapai tujuan, mencapai kebenaran. Kurang lebih kayak gitu. Thank you Mas. Aku sekarang pengen pivot sedikit kepada political philosophy. Um, dan kayaknya ini relevan banget in light of what has happened in recent days ya Mas. Dan Mas itu sempat baru rilis sebuah buku dan di dalamnya itu ngomongin sebuah tatanan negara yang lebih adil, bahkan melebihi demokrasi yang kalau nggak salah namanya tuh infrakrasi ya Mas. Bisa dijelasin sedikit nggak Mas itu seperti apa? Ya, buku saya itu judulnya kan Apa Rakyat Bisa Salah ya. Suatu buku tipis yang mencoba menjawab pertanyaan simpel itu. Rakyat itu bisa salah nggak sih di dalam demokrasi? Kenapa saya menanyakan itu? Karena menurut saya itu fundamental ya. Di dalam demokrasi itu kan ukuran kebenaran politik itu adalah suara rakyat kan. Orang sering mengenal istilah Vox Populi, Vox Dei ya. Suara Ya. rakyat, suara Tuhan gitu kan. Artinya segala macam ukuran untuk mengukur sahih tidaknya suatu pemerintahan, benar salahnya suatu kebijakan adalah apakah itu mencerminkan kehendak rakyat atau enggak. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata pengetahuan rakyat itu salah? Hmm. Artinya, mungkin nggak sih demokrasi itu ternyata berjalan dengan asumsi bahwa pengetahuan rakyat itu ternyata keliru. Apa yang kemudian terjadi, gitu. Nah, ini yang kemudian saya explore di dalam buku itu. Konteksnya secara lebih luas adalah soal democratic backsliding ya. Tentang Hmm. kondisi di mana-mana di global dunia ini, di Amerika, di Eropa, di Indonesia juga, di mana demokrasi itu mengalami kemerosotan secara demokratis. Artinya Ya. kita memilih pemimpin-pemimpin yang secara kebijakan, secara visi itu sebenarnya nggak demokratis ya. Dia membayangkan satu tatanan yang lebih hierarkis gitu ya. Antara pemimpin sama yang dipimpin itu lebih hierarkis. Jadi kita justru kayak dengan cara demokrasi membuang demokrasi itu sendiri. Jadi ini yang coba saya pikirkan di dalam buku itu ya. Nah, yang saya persoalkan sebetulnya di dalam buku itu kemudian adalah tentang pengetahuan diri masyarakat. Jadi pengetahuan rakyat tentang dunia, tentang politik,
itu kan menurut saya bersumber pada self knowledge, pengetahuan diri rakyat tentang dirinya sendiri ya, dalam bentuk observasinya dia tentang kepentingannya, apakah dia tak sadar dia punya kepentingan politik atau tidak dan seterusnya. Nah, celakanya pengetahuan diri rakyat ini tidak transparan, gitu. Artinya tidak selalu benar. Orang itu kan seringkali bisa melakukan misdiagnosis terhadap perasaannya sendiri kan. Orang bisa salah, Hmm. dia merasa dia bipolar padahal ternyata enggak. Setelah dicek, oh enggak bipolar gitu. Atau dia merasa dia itu berkepentingan untuk beli iPhone, padahal enggak, sebenarnya enggak butuh iPhone. Dia punya HP yang berfungsi wajar, dia cuma butuh diakui oleh masyarakat teman-temannya sebagai orang yang mapan sehingga dia butuh beli iPhone. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya bukan iPhone kan. Nah, jadi Hmm. seringkali orang salah terhadap kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini menjadi satu hal yang mencelakakan karena demokrasinya dibangun dari pengetahuan diri semacam ini. Ya. Kalau orang itu tahu kepentingan dirinya, maka dia dengan secara rasional bisa memilih suatu kebijakan atau pemimpin yang mencerminkan kepentingan itu. Nah, kalau ternyata mereka tidak tahu kepentingan dirinya, berarti semua kesimpulannya nggak valid dong, keliru dong. Ya. Semua yang dia pilih dalam bentuk suara di waktu pemilu, pilihan politiknya, kebijakannya, dan semuanya jadi salah gitu. Nah, ini yang Hmm. terjadi dengan demokrasi sebetulnya. Nah, maka Hmm. saya mencoba mengeksplor satu kemungkinan, banyak sih, ada tiga variasi ya, tatanan politik yang alternatif terhadap demokrasi, yang tidak mengasumsikan begitu saja bahwa pengetahuan diri rakyat itu selalu benar. Nah, Ya. yang pertama itu saya mengasumsikan bentuk tatanan politik yang disebut datakrasi, gitu. Nah, itu tatanan di mana pemerintah itu nggak ada, jadi nggak diisi oleh manusia, tapi digantikan dengan AI yang kemudian mengkomputasi seluruh kepentingan rakyat berdasarkan pemantauan 24 jam terhadap aktivitas setiap masyarakat, ya, setiap rakyat, ya. Entah lewat biometric sensor atau lewat cookies, digital cookies di media sosial dan seterusnya gitu ya. Kalau kita generalisasi konsep pemantauan semacam itu untuk mencakup keseluruhan hidup rakyat, maka kan kita bisa membangun suatu AI yang dilatih dari data tentang seluruh input kegiatan rakyat itu. Dari situ dia bisa memutuskan apa yang merupakan kebenaran bersama ya, apa yang benar untuk kepentingan semua. Sehingga pemerintah dijalankan sepenuhnya dengan AI. Itu yang disebut datakrasi. Yang kedua adalah model yang saya sebut lotokrasi ya. Lotokrasi itu sistem pemerintahan berbasis undian. Beda, ini sebenarnya gagasan lama ya, muncul sejak era Yunani. Tujuannya apa sih? Kenapa pemimpin dipilih dengan undian? Itu untuk menghapus kemungkinan akumulasi kekuasaan kan. Oligarki, pewarisan kuasa dari orang tua ke anak, ke keluarganya, dan seterusnya yang mengacaukan demokrasi itu bisa diatasi dengan plutokrasi itu. Karena setiap kali periode bisa diundi dan ganti sama sekali total pemimpinnya gitu. Sehingga nggak ada kemungkinan akumulasi kekuasaan gitu. Dan itu bisa diperluas ya. Sekarang kalau di era Yunani itu dibatasi hanya pada warga negara laki-laki. Nah, sekarang diperluas Ya. bukan hanya perempuan, tapi juga pada seluruh objek alam ya. Plutokrasi yang sifatnya transspesies. Jadi ada, bisa dari spesies non manusia pun juga bisa dijadikan pemimpin. Misalnya Hmm. gunung Gunung Merapi gitu ya misalnya, atau ikan dari sungai mana gitu jadi wakil presiden gitu ya. Nah, caranya gimana tuh ikan memerintah atau gunung memerintah? Caranya adalah menggunakan eh, para penerjemah yang berasal dari warga lokal, misalnya para cenayang lokal lah, atau para Hmm. spiritualis, atau para masyarakat adat, atau warga warga lokal yang paham gitu ya. Dan mereka itu yang kemudian menjernihkan kepentingan dari si lokasi-lokasi atau makhluk-makhluk itu untuk kemudian merepresentasikannya di dalam uh, keputusan politik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tadi kamu sebut itu infrakrasi. Infrakrasi itu sebetulnya adalah satu tatanan yang alternatif terhadap demokrasi di mana suara rakyat itu tidak dihitung setara. Suara rakyat itu tuh ada bobotnya, dibedakan. Cara membedakannya gimana adalah, nah kalau menurut saya adalah, ya kita pilih suara rakyat yang paling mencerminkan kebenaran bersama. Yaitu suara yang mana? Itu adalah suara dari kelompok yang paling tertindas secara ras, kelas, dan gender misalnya gitu ya. Jadi Hmm. semua yang paling mengalami diskriminasi di dalam satu tatanan sosial itulah yang kemudian memiliki porsi suara lebih besar gitu. Itu yang saya sebut sebagai infratariat, kelompok seperti itu. Maka Hmm. suara mereka lah yang harus diberi porsi lebih besar karena di dalam situasi mereka kita melihat seluruh ketidakadilan yang sifatnya potensial dalam masyarakat itu menjadi aktual di dalam kasusnya. Gitu. Sehingga kalau kita mau memecahkan persoalannya, otomatis kita memecahkan persoalan keseluruhan masyarakat yang bertopang atau berdiri di atasnya. Karena dia adalah kelompok sosial yang paling tertindas di dalam masyarakat. Itu bentuk lain dari cara memikirkan demokrasi kalau kita, cara memikirkan tatanan politik kalau kita meninggalkan asumsi tadi kesetaraan suara yang sangat problematis menurut saya, karena kesetaraan suara suara itu
mensyaratkan uh, pengetahuan diri yang sifatnya transparan tadi. Kurang lebih gitu. Siap, Mas. Kalau dari Mas Martin sendiri, ada nggak juara? Aku belum baca ya, Mas, izin. Belum sempat beli bukunya. Tapi ada nggak juara di antara ketiga sistem ini, mana yang paling Mas rasa paling plausible? Paling mungkin dikerjakan sih infrakrasi yang ketiga ya. Karena Hmm. datakrasi mensyaratkan satuan infrastruktur teknologi yang masif kan yang memantau masyarakat dan seterusnya. Plutokrasi juga orang akan ragu ya dengan apakah bisa pemerintah itu diundi eh, sepenuhnya seperti itu. Yang paling mungkin untuk dikerjakan dalam bingkai demokrasi yang ada, tinggal ditambahkan sedikit, itu adalah infrastruktur, yaitu suatu demokrasi yang basisnya adalah ukuran utamanya itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang apa namanya mayoritas dan yang selama ini menikmati apa privilege, tetapi justru orang yang underprivileged gitu ya. Ya. Setiap kelompok sosial yang underprivileged dalam masyarakat itulah yang harusnya menjadi tujuan utama dari keadilan sosial ya, dari usaha membangun keadilan sosial dalam masyarakat. Siap. Apa akurat nggak sih, Mas, untuk mengatakan bahwa model infrakrasi ini jatuh ke dalam ranah mungkin model yang sifatnya kritis atau yang sifatnya tuh eh, mungkin mengambil dari Marxisme ya, bagaimana ada divide nih antara yang privilege dengan yang underprivilege, betul ya, Mas? Ya betul. Jadi inspirasinya memang dari Marx ya. Dari Hmm. apa teorinya Marx tentang apa perjuangan kelas dan seterusnya. Cuman saya adaptasi dengan memperluasnya dengan apa interseksional teori ya. Jadi belakangan ini kan muncul teori-teori interseksional yang melihat bahwa dominasi atau eksploitasi itu ter, apa ya tercermin atau terekspresikan dalam bentuk yang sifatnya saling berkait gitu. Kita nggak bisa ngomong tentang kelas ekonomi saja ya, kelas buruh saja, Betul. tapi juga faktor identitas yang lain seperti etnisitas, terus kemudian apa namanya gender, orientasi seksual, jadi segala macam aspek seperti itu ya, yang ikut dipertimbangkan bersama. Maka ketika diperluas dengan interseksionality tadi, teori Marx juga jauh lebih bisa apa ya bisa memotret keadaan ketidakadilan yang ada hari ini karena teorinya Marx kan kalau bentuk vanilanya itu kan hanya cocok untuk abad 19 ya ketika Ya. memang waktu itu dikenal hanya penindasan kelas itu ya betul-betul tunggal yang buruh Betul. lawan kapital gitu. Betul. Padahal di dalam buruh sendiri kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang dari Betul. dunia ketiga, ada yang dari dunia pertama, problemnya kan beda itu. Nah, Betul. maka dengan interseksionality itu bisa membantu memperjelas aliansinya tuh harus diwujudkan di antara apa saja. Kayak gitu. Betul, Mas. Aku pengen bertanya sedikit soal Marxisme, Mas Martin. Kemarin itu waktu lagi demo besar-besaran, aku sempat lihat satu story dari teman aku gitu, dan dia bilang saya nggak pernah serelate ini dengan Marx gitu. Waktu dia lagi bikin skripsi soal Marx, melihat ini dia merasa Marx tuh direalisasikan. Dan aku merasa memang given situasi kita sekarang, opresivitas tuh sangat terlihat gitu. Tapi is it really, apakah tidak counterintuitif gitu untuk mereduksi semua, maksudnya kalau kita baca manifesto komunis kan apa, all history of humans hitherto adalah soal pertentangan, adalah soal konflik gitu. Apakah is it produktif untuk mengatakan seperti itu? Karena menurut aku, satu, itu terkesan oversimplifying, dan kedua, outcome-nya adalah revolution gitu, dan itu nggak, belum tentu baik, ya nggak sih, Mas? Ya, ya memang pendekatannya Marx tuh unik ya, metodenya dia, caranya dia menganalisis itu kan dia itu mencoba sejauh mungkin struktural ya. Jadi mencari faktor-faktor yang tetap di dalam masyarakat dalam sejarah yang bisa dipisahkan dari faktor-faktor yang kontingen, yang Hmm. berubah-ubah. Kayak misalnya identitas itu kan berubah-ubah tuh. Orang bisa hari ini suka kucing, besok suka anjing, besoknya lagi suka ikan gitu ya. Itu Ya. kan bisa macam-macam tuh. Tapi ada sesuatu yang sifatnya tetap dalam sejarah. Apa itu? Nah, ini yang dicari oleh Marx ya. Dia menemukannya pada ranah ekonomi. Dia Hmm. merasa bahwa semua masalah sosial itu sebenarnya cerminan dari konflik yang terjadi di bidang ekonomi, yaitu perebutan atas akses terhadap sarana produksi. Jadi sarana yang membuat seluruh tatanan masyarakat ini ada. Jadi kalau itunya diberesin, maka otomatis semua yang lain juga akan mengikuti gitu. Jadi Hmm. itulah yang membuat Marx itu sangat fokus pada relasi kelas ya, perjuangan kelas ya. Karena persis itu yang harus diperjuangkan pertama-tama dan terutama adalah mengubah relasi sosial produksi ini, membuat akses atau mendemokratiskan akses terhadap sarana produksi. Itu yang jadi target utamanya ya. Karena dengan Ya. begitulah seluruh tatanan masyarakat itu yang semula tidak adil menjadi lebih adil karena dikuasai oleh bersama. Gitu. Intinya itu ya.
Nah, apakah kenapa kemudian dengan revolusi? Karena tadi itu Marx memandang bahwa di dalam masyarakat yang demokratis, yang dengan demokrasi seperti sekarang ini, kita nggak mungkin bisa mengupayakan pemerintahan berdasarkan kepentingan kelas yang paling tertindas, gitu. Karena ya yang memimpin negara ini, yang mengelola pemerintahan kan justru kelas yang melakukan penindasan, kelas pemodal. Jadi nggak Hmm. mungkin kita bisa menang secara pemilu. Maka Marx menteorikan yang oleh karena itu perlu mengambil alih kekuasaan negara. Maka terjadilah apa namanya revolusi dan seterusnya. Jadi bahwa di dalam revolusi itu ada semacam apa ya ekses-ekses yang negatif ya tentu saja ya, seperti pertumpahan darah dan seterusnya itu memang bagian dari outlook dunia zaman itu ya di era abad Ya. 19 ya dan awal abad ke-20 bahwa Hmm. memang perlu ada tahapan yang bisa mengatasi deadlock pada demokrasi itu. Ya, caranya dengan melakukan revolusi, lalu pengambil alihan kekuasaan negara, dan dengan cara itulah kemudian masyarakat yang lebih adil bisa diselenggarakan. Tapi eksperimen abad ke-20 kan juga menunjukkan bahwa hal yang seperti ini ternyata nggak bisa sepenuhnya diterapkan gitu ya. Artinya Hmm. kita lihat Soviet, kita lihat apa namanya beberapa tempat lain ya, itu kan terjadi juga ketika suatu negara sudah diambil alih, pola relasi kapitalnya itu tuh nggak hilang gitu, hanya Ya. berubah menjadi kapital negara gitu. Jadi Betul. negara itu menjadi kapitalis baru, masyarakat secara umum menjadi kelas buruh gitu ya. Nah ini kan bukan seperti yang diceritakan oleh Marx gitu ya. Ya, Betul. jadi kita memang masih punya PR itu, bagaimana menerjemahkan konsep Marx tentang tadi itu determinasi Ya. kelas berbasis relasi sosial produksi ke dalam model strategi perjuangan yang sifatnya lebih bisa masuk akal dalam era sekarang ya, yang bisa menghargai misalnya individualitas manusia, keragaman cara orang memandang hidup gitu. Jadi maka dewasa Hmm. ini kalau kita ngelihat perkembangannya di Amerika atau berbagai tempat lain, gerakan-gerakan Marxis itu jauh lebih fleksibel ya, lebih bisa Ya. menyesuaikan diri dengan tuntutan gerakan feminis, gerakan masyarakat adat gitu ya. Jadi bukan lagi idealisasinya bukan lagi membentuk satu negara otoriter yang bisa mengatur semuanya, bukan itu. Jadi udah Ya. lain dari zaman abad ke-20 awal ya. Lain dari eranya Lenin lah. Sekarang Hmm. sudah jauh lebih apa terbuka terhadap apa model-model perjuangan yang sifatnya lebih inklusif, yang lebih apa non kekerasan gitu, kayak gitu-gitu Hmm. sih. Betul, Mas. Tadi Mas sempat mengatakan bagaimana infrakrasi ini bisa minimizing inequality gitu. Dan aku sepakat bahwa inequality itu harus diminimize, tapi ini aku amatir ya Mas. Aku mungkin tidak 100% memahami Marx, cuman dari yang aku pahami adalah beliau berusaha untuk eliminate inequalities once and for all gitu. Tapi misalnya kita melihat dari model seperti misalnya distribusi Pareto ya kan, atau misalnya kita melihat dari misalnya teori social contract ya, human nature, bahwa tanpa hierarki semua akan hancur ke dalam anarki gitu. Dan lalu disitulah muncul istilah-istilah seperti misalnya homo homini lupus dan segala macamnya. Apakah artinya memang kita sebagai negara tidak peduli seberapa majunya kita, inequalities itu akan selalu ada gitu? Karena kalau kita berusaha untuk intersection, segala jenis intersectionalitas itu bisa dibangun, Mas. Laki-laki perempuan, perempuan yang limbsnya lengkap sama yang misalnya cuman punya satu tangan gitu. Ada begitu banyak dimensi yang bisa kita equalize. Apakah itu berarti kita harus accept inequality itu sebagai given aja yang nggak bisa kita sepenuhnya eliminate? Hmm. Kalau di buku saya sih saya coba ini ya membangun konsepnya itu dari ini yang saya sebut sebagai omnipartiality. Jadi dalam memandang keadilan itu orang seringkali dalam pemikiran liberal ya seperti John Rawls itu kan berangkat dari asumsi impartiality kan. Orang itu Hmm. harus imparsial artinya tidak memihak siapapun gitu ya. Nah, Hmm. kalau saya justru kebalikannya. Eh, kita harusnya memihak semua, bukan tidak memihak siapapun. Karena Hmm. asumsinya Rawls itu mencoba melawan cara pandang yang sifatnya itu partikular ya. Misalnya memihak pada satu identifikasi komunitas tertentu yang muncul dalam komunitarianisme lah ya. Jadi Ya. yang disebut the view from somewhere ya. Sudut pandang dari suatu lokasi tertentu gitu. Entah itu etnis, entah itu komunitas dengan nilai-nilai tertentu gitu. Nah, Rawls itu mencoba go beyond itu dengan cara impartiality tadi. Jadi bahwa keadilan itu hanya bisa dirumuskan kalau kita tidak memihak siapapun, gitu. Ya. Tapi yang di pihak yang nah terus bagaimana caranya kita memutuskan sistem yang adil kalau kita tidak memihak siapapun? Caranya adalah dengan mengasumsikan adanya self interest kalau di Rawls. Orang itu memilih keadilan tatanan masyarakat yang adil itu seperti apa dengan asumsi bahwa dia punya self interest tapi dia nggak punya faktor-faktor identitas gitu.
nggak punya Hmm. ras, nggak punya gender, nggak punya kelas gitu ya. Dia nggak tahu Hmm. dia akan lahir dalam masyarakat seperti apa gitu ya. Maka dengan begitulah dia bisa menyusun tatanan yang adil. Menurut saya ini agak bermasalah ya, karena bagaimana mungkin orang bisa punya self interest tapi nggak punya identitas gitu kan. Itu kan Betul. nggak masuk akal, karena konstituen atau ingredient dari self interest itu kan identity. Ya. Identitinya sebagai seorang dari suku bangsa tertentu, agama tertentu, kelas tertentu, itu kan mau menentukan self interestnya gitu ya. Jadi Ya. nggak menurut saya itu kontradiktif ya konsep Rawls tentang impartiality. Makanya saya tawarkan omnipartiality gitu. Cara pandang yang berusaha melihat dari sudut pandang semuanya. Nah, apakah ini akan mengarah pada semacam bellum omnium contra omnes itu ya, yang disebut oleh Hobbes sebagai state of nature itu ya, perang semua Ya. lawan semua. Ya. Itu harus dibedakan ya, karena kalau di dalam konteksnya Hobbes ataupun John Locke atau para pemikir Inggris di era itu, kan sebetulnya ketika mereka bicara tentang perang semua lawan semua, state of nature itu mereka mengasumsikan secara anakronistik konsep modern tentang self interest. Ya. Jadi mereka itu sudah bertopang pada konsep self interest, individuality, lalu coba menggunakan konsep itu untuk melihat masyarakat prasejarah. Jadi Ya. kalau masyarakat prasejarah itu sudah punya self interest masing-masing, maka yang terjadi adalah peperangan setiap saat gitu. Orang akan saling bunuh, saling rebut haknya dan seterusnya gitu. Jadi ada cara pandang yang anakronistik, yang keliru gitu. Dia menggunakan satu Hmm. kategori yang hanya ada pada era modern, lalu ditempelkan menjadi kodrat manusia, padahal belum tentu orang itu secara kodrati punya self interest. Yang justru ini yang Ya. saya persoalkan, bahwa self interest, individuality itu satu hal yang merupakan hasil sejarah, dan karena dia merupakan hasil sejarah maka dia bisa berubah gitu. Dalam konteks masyarakat yang lain dia bentuknya bisa nggak seperti itu. Misalnya dalam masyarakat tradisional, konsep self atau selfhood itu sesuatu yang di-share oleh masyarakat. Kita Ya. nggak punya akses terprivilege terhadap diri kita sendiri gitu, karena kita bisa, diri kita juga sebagian diakses oleh keluarga kita, oleh tetangga kita dalam satu konteks suku misalnya, seperti itu ya dalam masyarakat tradisional. Nah, dalam masyarakat post kapitalis hal semacam itu juga bisa dimungkinkan ya. Artinya bukan dalam Hmm. rangka apa namanya, kemudian harus tunduk pada struktur adat atau feodalisme gitu, bukan, tapi dalam konteks masyarakat yang saling berbagi ya. Nah, di mana self interest dan other interest itu melebur gitu ya, nggak bisa dipisahkan dengan jelas gitu. Nah, dengan dalam masyarakat seperti itu, kooperasi, kerjasama, solidaritas itu jauh lebih penting gitu. Dan itu sebenarnya masih ada di dalam masyarakat kita sekarang gitu. Masyarakat urban Jakarta kayak gini nih juga masih ada apa, sifat-sifat yang sifat-sifat yang basisnya bukan self interest. Misalnya kemarin demo ojol itu ya, apa, ojol mengantar Avan dimakamkan itu kan. Itu Ya. kan berarti si ojolnya kan meninggalkan untuk sementara self interestnya untuk mencari makan, untuk Betul. kemudian bisa bersolidaritas mengantarkan temannya yang meninggal di dalam aksi demonstrasi itu untuk kemudian dikuburkan. Itu kan contoh Hmm. bagaimana satu hal yang sifatnya itu apa namanya, non self interest itu membentuk identitas diri kita gitu. Dan itu sangat mungkin ya suatu masyarakat yang dibangun atas dasar solidaritas dan bukan atas dasar self interest. Nah, ini yang sebenarnya dicita-citakan oleh Marx gitu. Cuman Siap. caranya dia sampai sana memang beda ya argumennya dengan yang saya uraikan dalam buku. Saya punya apa, cara yang tadi saya sebutkan itu yang agak lain lah dari Marx. Siap, siap. Kalau misalnya Mas Martin harus menganalisis Indonesia, kita tahu ada banyak yang harus diperbaiki soal negara ini. Tapi apakah masalah yang kita miliki itu terbatas pada eksekusinya yang memang poor, atau memang ada cara paham tadi secara fundamental yang keliru dan harus kita perbaiki gitu, Mas? Ya, menurut saya ada sih. Cara kita memandang kayak demokrasi itu juga problematis ya. Karena ya tadi yang saya uraikan dalam buku itu, eh, kita mengasumsikan begitu saja transparansi transparansi dari self knowledge itu. Padahal itu nggak betul, Hmm. nggak berlaku itu. Self knowledge Hmm. itu bisa salah gitu. Sehingga apapun yang didapat dari situ adalah bisa jadi juga ikut salah gitu. Pemerintah yang Ya. kita pilih pun salah. Jadi Ya. artinya perlu ada satu mekanisme yang beda cara kita menata politik kita, sehingga memungkinkan apa, masyarakat itu bisa memandang dari sudut pandang yang jauh lebih luas dari sekedar self knowledge ya, dari sekedar observasi terhadap self interest sendiri. Nah, ini yang Siap. perlu dikembangkan lebih lanjut tentu saja. Kalau kita ngomong lebih bicara tentang aspek pelembagaannya ya berarti kita perlu bicara juga dengan teman-teman dari political science ya, yang lebih paham tentang gimana mendesain satu lembaga yang bisa mewujudkan misalnya tadi omnipartiality dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang saya utarakan itu lebih pada aspek konsepnya, Siap. konsep-konsep filsafatnya seperti itu. Siap. Dalam sebuah
tatanan negara yang ideal, apakah kita boleh entertain segala jenis ide, Mas? Bahkan ide yang kalau misalnya sekarang kita bahas demokrasi, yang sifatnya tuh satu mungkin harmful bagi demokrasi itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh misalnya aliran-aliran tertentu yang ingin membangun teokrasi yang sifatnya intoleran gitu misalnya Mas. Atau misalnya men-challenge hal-hal yang sifatnya norma, misalnya kayak state supported pedofilia gitu misalnya. Apakah dalam sebuah tatanan yang ideal tuh kita boleh entertain ide-ide seperti ini? Kalau kita pakai asumsi demokrasi yang existing sekarang, maka itu akan tidak ada argumennya untuk menolak yang seperti itu. Makanya Hmm. saya justru mencoba membayangkan satu bentuk yang lain ya, tatanan politik yang lain persis karena itu ya. Karena demokrasi yang existing itu kan selalu memiliki paradoks ya, yang disebut sebagai Ya. oleh Popper ya, sebagai paradoks toleransi itu ya. Ya. Kita boleh toleran, kita harus toleran, tapi apakah kita harus toleran terhadap kaum yang intoleran gitu? Betul. Karena kalau kita toleran terhadap kaum yang intoleran, maka kita akan menjadi masyarakat akan berubah menjadi masyarakat yang intoleran. Seperti misalnya fasisme di Eropa pada era abad ke-20 awal ya, tahun 40-an itu ya. Nah, Betul. solusinya Popper itu adalah ya kita harus tidak boleh toleran terhadap kaum yang intoleran. Jadi kita Hmm. sendiri menjadi intoleran gitu. Nah, itu kan Ya. satu solusi yang oke lah masuk akal, tapi di dalam konteks itu menjadi masuk akal karena konteksnya hanya memungkinkan pilihan semacam itu, demokrasi yang Ya. seperti itu. Karena akar akar permasalahannya kan pada tadi ya, pada self knowledge-nya gitu. Kalau self knowledge-nya ini diasumsikan selalu benar, maka orang punya hak untuk ngomong apa aja gitu, di ruang publik. Karena setiap Hmm. orang entitled terhadap kepentingan dirinya, terhadap perspektif dirinya. Tapi kalau kita menolak asumsi dasarnya bahwa self knowledge itu pasti benar, maka kita juga memungkinkan satu model intervensi terhadap omongan orang gitu ya. Orang nggak boleh ngomong satu hal di ruang publik karena itu bertentangan dengan kebenaran bersama misalnya. Ya. Nah, cuman memang ini kan slippery slope ya. Artinya Hmm. begitu kita bicara bahwa self knowledge orang itu nggak otomatis benar, artinya ada pihak lain yang bisa mengklaim lebih lebih tahu atau lebih benar tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Nah, ini kan Betul. suatu paternalisme ya. Paternalisme yang seringkali digunakan sebagai landasan bagi otoritarianisme. Jadi memang ada risikonya juga ya. Ya. Gimana caranya supaya nggak sampai jatuh ke otoritarianisme, tapi juga nggak patuh buta pada demokrasi yang menyetarakan atau menyamakan self knowledge orang sebagai satu pendapat yang otomatis benar itu gitu. Nyari jalan tengahnya ini yang susah. Itu yang saya explore dalam buku saya itu. Siap. Terima kasih, Mas. Aku pengen eh, kita mengalihkan lagi, Mas. Tadi kan kita udah bahas mengenai filsafat, kita sudah bahas mengenai how philosophy can be applied to politics dan pembangunan negara gitu. Dan sekarang aku pengen nanya sebetulnya satu hal yang aku udah penasaran mungkin dari 3-4 tahun lalu waktu nonton kontennya Mas Martin gitu. Dan ini adalah mengenai Tuhan. Di sana beredar banyak argumen gitu, dan menurut aku somehow di antara kalau misalnya kita harus bandingkan philosophical arguments dengan scientific evidence, aku akan lebih teryakinkan dengan philosophical arguments gitu. Tapi dan again ini berasal dari aku yang adalah seorang theist, I might be biased gitu. Aku nggak tahu pandangan Mas Martin seperti apa, tapi dalam pandangan Mas sendiri ada nggak kita punya good reason secara filosofis untuk meyakini adanya sosok Tuhan ini? Kalau menurut saya sih ada ya, artinya saya sendiri kan di dalam buku saya Principia Logica itu kan memberikan argumen yang kemudian saya jadikan video ya sebagian kecilnya ya tentang pembuktian logis adanya Tuhan itu ya. Jadi Ya. menggunakan logika modal logik untuk kemudian membuktikan bahwa Tuhan itu niscaya ada. Itu kan dari Hmm. argumennya John Plantinga ya, kalau nggak salah ya, saya Betul. lupa. Alvin Nah, itu Latinga. Hmm. ya Plantinga ya itu. Nah, intinya adalah bahwa memang Tuhan yang kemudian saya teorikan, saya apa asumsikan ada di dalam konteks filsafat itu memang Tuhannya para filsuf ya memang agak beda dengan Tuhan yang muncul dalam agama-agama ya. Artinya Siap. dalam agama-agama kan Tuhan itu mempribadi punya pikiran, punya pertimbangan dan seterusnya ya mau Hmm. mengupayakan sesuatu yang adil dan seterusnya. Nah, dalam konteks filosofis, terutama dalam konteks logika, Tuhan itu bisa dibayangkan sebagai set, sebagai himpunan yang Hmm. mencakup semuanya. Gitu ya. Nah, saya Hmm. cenderung melihatnya dalam kerangka seperti itu. Jadi artinya konsep tentang kesemestaan itu ada dan itu karena dia mengandung di dalam dirinya omnipotence, omni segala macam itu, maka dengan sendirinya dia dalam bahasa religius disebut sebagai Tuhan. Tapi Siap. yang dalam konteks filsafat ya itu disebut sebagai apa ya bisa juga sebagai Tuhan gitu, Tuhan para filsuf kan.
Tuhannya Ya, Spinoza, Tuhannya Descartes dan seterusnya gitu. Jadi itu siap. yang lebih saya gunakan atau bicarakan adalah Tuhan pada aspek itu ya, bukan pada aspek teologi. Karena kalau begitu masuk ke teologinya kan beda lagi tuh, itu udah ngomong tentang nilai-nilai dan hal-hal lain gitu. Jadi saya lebih Betul. pada tumbuhan filosofisnya itu. Betul. Siap, Mas. Tapi artinya kalau perlu disejajarkan gitu, misalnya argumen-argumen mengenai eksistensi Tuhan, misalnya ada dari kelompok kosmologis ya kan, argumen kosmologis. Lalu misalnya ada argumen teleologis, artinya bagi Mas sendiri yang paling convincing adalah ontological argument itu, khususnya model ontological argument itu. Ya, kalau dari saya sih itu ya. Karena Hmm. kenapa itu saya anggap paling meyakinkan karena kalau argumennya fisika, apa kosmologi dan seterusnya, fisika ini kan sebagai satu realitas kan bertopang pada satu yang formal yaitu matematika. Ya, Berarti dan matematika bertopang pada satu yang lebih formal lagi yaitu logika. ya, Jadi kalau kita bisa membuktikan pada level fisika, ya itu hanya membuktikan untuk sebagian kasus ya, tapi nggak siap. membuktikan secara niscaya. Padahal yang harus kita buktikan untuk kita membuktikan Tuhan adalah keniscayaannya kan. Maka Betul. keniscayaannya ini hanya bisa didapatkan di level logika. Maka Ya. langkahnya pelantingan itu udah Hmm. benar masuk ke sana. Cuman Siap. dia kan problematis karena kemudian sifat-sifatnya ternyata setelah dianalisis oleh Yuji Nagasawa itu kan meng- tidak menghimpun semua sifat kan. Artinya ada Betul. sifat-sifat yang hanya yang baik-baik saja yang dihimpun oleh Tuhan gitu. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan yang tidak bisa lebih besar lagi gitu. Nah, bagaimana Ya. dengan segala sesuatu yang lebih kecil sehingga tidak dapat dipikirkan lagi lebih kecil gitu. Itu Hmm. gimana? Itu kan nggak masuk di dalam Plantinga ya, dalam model argumennya Anselmus gitu ya. Nah, Ya. maka perlu menurut saya ditambah. Kalau si si siapa Yuji Nagasawa kan menambah ya, menambah asalkan dia omnipoten, omnibenevolence sama omniscience dan dia akan otomatis adalah Tuhan gitu ya. Nah, menurut Hmm. saya itu juga masih kurang ya. Harusnya ditambah lagi dengan segala macam sifat yang ada di dunia. Artinya sifat Siap. apapun lah. Jadi Tuhan itu adalah satu satu himpunan yang inkonsisten, nggak apa-apa, biarin inkonsisten, tapi dia kan mencakup segalanya betul-betul. Jadi Hmm. konsep Tuhannya memang lebih ke arah situ ya. Jadi sebagai satu set of all sets, gitu ya. Dan yang Oke. menghimpun semua himpunan dan di dalamnya memang ada unsur inkonsistensi. Maka logika yang saya gunakan untuk merumuskan konsep ketuhanan kan logika yang para konsisten, logika Ya. yang tidak mengakui kontradiksi itu selalu salah. Ya itu Hmm. logika yang mengakui bahwa kontradiksi itu bisa benar. Ada kontradiksi yang benar yang disebut sebagai dialetheia, bahwa Hmm. kebenaran itu bisa kontradiktif dan nggak apa-apa. Kalau selama ini kan orang menganggap kebenaran itu harus bersih dari kontradiksi. Nah, itu yang dipegang sama Eugene Nagasawa. Menurut saya Ya. itu malah mengecilkan Tuhan. Kalau Tuhan dibatasi pada satu kerangka sistem logika itu kok kecil banget, Tuhannya hanya berlaku dalam logika klasik ya. Padahal kan banyak Hmm. logika yang lain. Kalau mau benar-benar mencapai pengertian ketuhanan yang maha segalanya itu, harusnya dia juga berlaku di seluruh hukum logika dong. Berlaku Hmm. di seluruh sistem logika. Artinya dia harus mengandung dirinya suatu konsistensi kayak gitu. Siap, siap Mas. Oke, ini sangat menarik. Um, aduh, ada banyak pertanyaan lagi. Di saat Mas mengatakan apa kontradiksi itu tidak selalu salah, itu maksudnya gimana ya Mas? Apa kosmologis tidak selalu apanya? Oh, kontradiksi tidak selalu salah. Oh ya ya. Ya misalnya selama ini kan orang kan mengasumsikan sejak abad pertengahan sebetulnya yang disebut sebagai prinsip ex falso quod libet gitu ya. Dari Hmm. kesalahan, dari kontradiksi itu bisa lahir segalanya. Hmm. Artinya kalau kita sudah sampai pada satu penurunan kesimpulan, ketemu kontradiksi di tengah, maka apapun yang keluar setelah kontradiksi itu nggak bisa kita percayai. Itu kan Hmm. semacam ketidakmauan untuk menerima kontradiksi. Padahal Siap. dalam perkembangannya, logika modern ya, abad ke-20 itu menemukan bahwa ternyata ada sistem-sistem logika yang bisa mengelola kontradiksi dengan secara sistematis. Itu yang Hmm. disebut sebagai logika para konsisten ya. Yang Hmm. dikembangkan oleh orang seperti Graham Priest, orang-orang dari Australia, dari Brasil juga, logikawan dari Brasil gitu ya. Di tahun 70-an, 80-an, dan tahun 2000-an ini sudah menjadi mainstream ya, sudah diakui Hmm. logika para konsisten itu. Contoh Hmm. sederhananya adalah misalnya kontradiksi yang benar itu misalnya saya berdiri di ambang pintu gitu ya. Apakah Hmm. saya berada di dalam ruangan atau berada di luar ruangan? Ya dua-duanya Hmm. sekaligus kan. Dia di dalam Ah, sekaligus di luar ruangan. Jadi siap. dia dua posisi sekaligus. Misalnya apa namanya liar's paradox ya. Orang kereta bilang bahwa semua orang kereta itu pembohong. Pernyataan ini kan dalam logika klasik Hmm. nggak bisa dianalisis karena kan kontradiktif Hmm. ya. Dia dianggap Hmm. nonsens ya, dianggap ngomong kosong.
Tapi Hmm. menurut logika para konsisten, dia masuk akal, dia punya sense, yaitu Hmm. kontradiksi yang benar. Dia Siap. kontradiksi tapi sekaligus benar. Kayak gitu. Siap. Baik. Em, Artinya sekarang kan pertentangannya itu berada pada model logika apa sih yang sebetulnya paling plausible gitu ya Mas. Kenapa model tadi namanya para konsisten ya, logika para konsisten itu lebih plausible daripada classical logic? Karena mungkin dari yang aku pahami Mas sebagai seorang yang menyukai filsafat adalah logika bukan hanya sesuatu yang mungkin aku seorang platonic realis ya Mas. Aku merasa logika itu tuh bukan dari dalam kita produce tapi itu sesuatu yang di luar yang kita coba pahami. Aku merasa itu seperti itu Mas. Sehingga logika itu governs how the world works ya kan. Misalnya kita punya hukum non kontradiksi, jadi kita tahu adalah sebuah keniscayaan, nggak ada yang namanya jomblo yang beristri itu tidak akan mungkin ada di setiap dunia mungkin gitu. Nah, kenapa logika para konsisten ini menjadi lebih plausibel daripada classical logic yang seperti itu, Mas? Karena ini logika para konsisten mencakup logika klasik tetapi tidak sebaliknya. Artinya semua teorema yang berlaku dalam logika para konsisten otomatis berlaku dalam logika klasik, tetapi semua teorema logika klasik tidak otomatis berlaku dalam logika para konsisten. Jadi ibaratnya kalau kita Hmm. bikin himpunan tuh logika klasik itu adalah subset dari logika para konsisten. Ya sesuatu yang lebih Oke. general, ya, lebih umum daripada logika klasik. Hmm. Logika klasik itu hanyalah satu satu provinsi di dalam negeri para konsisten. Ibaratnya gitu. Hmm. Itulah yang Oke. mengapa alam ini bekerja. Saya sepakat, saya juga realis ya, memandang logika itu bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tapi dia sebenarnya berada di balik kenyataan gitu. Dan Ya. kenyataan paling dasar ini logika apa yang paling paling umum mendasari semuanya. Nah, itulah pertanyaan yang saya eksplor di buku Prinsipia Logika itu. Ada banyak loh Siap. logika, ada ratusan sampai ribuan sistem logika. Nah, mana yang paling dasar nih itu? Siap, siap Mas. Tapi dengan kita menganut logika para konsisten itu, apakah itu berarti kita menumpulkan keniscayaan dari ketiadaan misalnya seorang jomblo yang beristri atau enggak juga Mas? Ya, dia tidak membuat. Jadi tetap itu tergantung penerapannya dalam kasus ya. Kalau ketika sudah Hmm. diterapkan dalam proposisi, tentu saja itu kan kontingen ya, apakah ada atau enggak gitu ya. Tetapi dalam bentuk rumusan dasarnya kan masih ada yang ada yang berlaku sama. Misalnya prinsip penyisian jalan tengah itu tetap apa namanya berlaku di dalam para konsisten gitu. Ya. A atau bukan A gitu ya. Salah satu di Ya. antara keduanya gitu. Nah, itu tetap berlaku. Tapi kalau misalnya tadi ya soal jomblo yang beristri dan seterusnya itu kan apakah betul terjadi atau enggak itu kan tergantung pada kasusnya di lapangan gitu. Apakah memang ada atau enggak. Jadi logika ini hanya sebagai semacam grammar untuk menggambarkan si dunia itu. Kalau kita mencoba mendekati satu dunia atau kenyataan itu nggak bisa dengan logika klasik, mungkin kita akan bisa mendekatinya kalau kita bikin lemah logikanya, kita lemahkan logikanya, kita longgarin kriteria kebenarannya, mencapai dimensi para para konsisten itu. Maka dengan begitu kita bisa mencapai uh, sudut pandang yang berbeda. Gitu. Jadi itu satu Siap. pilihan ya. Logika itu beragam itu baik karena dia memberikan berbagai macam pilihan untuk kita untuk melihat dunia. Selama ini kita Siap. nggak bisa melihat dunia secara kontradiktif kan, karena Siap. dilarang oleh logikanya. Gitu. Nah begitu logikanya kita luasin, nah kita jadi bisa nih sekarang memilah ada kontradiksi yang benar, ada kontradiksi yang salah. Mana yang benar, mana yang salah tergantung dari Hmm. konstruksi kita tentang situasinya ya artinya ya cara kita memandang persoalannya dan sejauh Siap. mana itu bisa masuk akal bagi orang. Tapi paling nggak logikanya sendiri sudah memungkinkan kita memandang secara lebih diverse lah seperti itu. Siap, siap Mas. Jadi artinya maaf ya Mas, ini aku berusaha untuk memahami soalnya ini konsep yang baru banget untuk aku Mas. Tapi tadi kan Mas sempat mengatakan bahwa eh, sifat-sifat fundamental dalam sosok Tuhan ini tuh tidak terbatas kepada tiga omni tadi gitu ya, omniscience, omnibenevolence, sama omnipotence gitu. Kayak ini tuh harus mencakup semua yang lain gitu. Apakah berarti sosok Tuhan ini juga mencakup hal-hal yang sifatnya kontradiktif dengan great making properties itu, dengan sifat kebesaran itu, Mas? Ya, justru itu yang saya utarakan dalam buku saya Prinsipia Logika ya. Jadi bahwa Hmm. Tuhan itu bukan hanya maha besar, dia maha kecil. Dia bukan Hmm. hanya maha baik, tapi maha jahat. Makanya beda dengan Tuhannya religi agama kan. Tuhan saya Betul. itu lebih kayak Tuhan formal ya. Tuhan yang sebagai set of all sets itu tadi. Jadi yang Siap. himpunan semesta itu. Jadi memang tidak bisa otomatis disamakan dengan Tuhannya Yuji Nagasawa atau Plantinga ya. Ya, karena mereka Ya. berdua kan masih berusaha menyelamatkan konsepsi Tuhan
teologi gitu. Kalau di saya Siap. enggak, saya bikin umum aja, dibikin luas, seluas-luasnya. Siap. Tapi kalau misalnya aku bertanya bagaimana itu konsisten, mungkin itu agak salah ya. Tapi how does that work gitu? Bagaimana? Karena mungkin kita memiliki definisi ya. Misalnya kita definisikan kemaha baikan sebagai sesuatu yang eliminate segala jenis kejahatan gitu. Dan kemahajatan sebagai sesuatu yang deprive dari segala kebaikan gitu. Bagaimana caranya itu bisa ada dalam sebuah sosok yang namanya Tuhan ini? Bukankah itu sama seperti kita mengatakan ada jomblo yang beristri itu tadi, Mas? Ya, ya itu artinya konsep Tuhan ketuhanannya diakui sebagai suatu reality ya, sebagai Hmm. semacam true contradiction. Jadi Hmm. itu yang disebut Graham Priest sebagai dialektika ya. Jadi dengan begitu artinya segala macam hal itu merupakan, jadi saya mengembangkan dari atas asumsi itu adalah satu konsepsi panteistik tentang dunia ya. Jadi kita semua ini berada Hmm. dalam Tuhan, persis karena Tuhan adalah set of all sets kan. Dan kita adalah Hmm. subset dari set of all sets itu, maka kita Siap. semua adalah part dari Tuhan itu. Maka Tuhannya itu bukan Tuhan yang kemudian maka melakukan apa, menghukum atau mengangkat orang ke surga dan seterusnya, bukan, tapi lebih seperti semacam keseluruhan konfigurasi yang mungkin dari state of affairs alam semesta Hmm. ini ataupun semua alam semesta yang lain. Jadi Hmm. dilihat sebagai semacam kayak gitu ya. Dia semacam posibilitas murni lah. Ya. Sebelum segala sesuatunya dibikin lebih fix, lebih spesifik, itu dia adalah satu kondisi paling 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 mencakup segalanya. Siap. Siap, Mas. Eh, oke, ini menarik banget ya, Mas. Oke. Apakah Mas merasa Tuhan ini adalah totalitas dari segala sesuatu yang ada secara natural atau sesuatu yang lebih daripada itu? Ya, dia lebih dari itu karena dia bukan hanya ada secara natural, karena ada secara natural itu kan hanya ada di satu dunia mungkin, yaitu dunia mungkin kita sekarang kan. Padahal kan ada Hmm. terhingga banyaknya dunia mungkin yang lain ya, termasuk dunia yang Hmm. tidak mungkin yang sekarang banyak Hmm. dieksplor oleh filsafat juga tuh. Disebutnya Hmm. impossible worlds ya, dunia di mana kontradiksi benar di sana. Dunia yang mengandung kontradiksi itu disebut sebagai impossible worlds. Jadi Tuhan Hmm. itu adalah set dari semua dunia yang mungkin, yang apa, dunia yang aktual, yang mungkin dan yang tidak mungkin. Semua itu. Siap. Siap, Mas. Dan dalam pandangan Mas, artinya Tuhan ini adalah Tuhan yang sifatnya impersonal. Jadi dia tidak berkehendak gitu ya, Mas. Iya, iya. Kalau saya membayangkan karena dia sifatnya formal ya, sifatnya adalah Hmm. set of all sets itu ya, saya lebih membayangkan dia sebagai tadi ya, konfigurasi kemungkinan dari segala sesuatu ya. Sesuatu Hmm. yang mungkin di dalam situasi aktual bisa saja tidak mungkin dalam situasi aktual yang lain. Nah, kalau kita jumlahkan semua itu, nah itulah yang disebut sebagai Tuhan. Jadi karena sifatnya seperti itu, maka sulit membayangkan dia punya kepribadian kan. Siap. Kepribadian seperti apa yang muncul ya. Jadi maka saya cenderung menganggapnya sebagai impersonal gitu. Siap, Mas. Lantas apakah model Tuhan yang seperti ini itu bisa menjadi jawaban bagi penyebab atau cause of the universe jika menurut Mas memang universe butuh cause itu, Mas? Hmm. Eh, enggak sih, kalau karena keperluan bagi si Tuhannya ini kan beda ya. Kalau Tuhan yang dalam Hmm. konteks agama memang digunakan untuk kemudian menjadi penyebab dari semuanya kan, unmoved mover kan istilahnya Aristoteles Betul. itu ya, penggerak Betul. pertama yang tidak digerakkan. Kalau dalam konteks ini kan memang argumentasinya bukan untuk tujuan kausalitas ya, tapi untuk tujuan grounding istilahnya dalam filsafat tuh. Jadi Hmm. di filsafat kontemporer itu dibedakan antara causality sama grounding. Dan causality itu kan sebab akibat ya, karena ada sesuatu maka lahirlah sesuatu yang lain. Kalau Betul. grounding itu lebih ke relasi logis di antara dua konsep. Ya. Misalnya konsep apa namanya, identitas identitas seksual misalnya menjadi ground bagi tindakan seseorang ketika memilih pasangannya misalnya gitu. Betul. Karena dia identitas seksualnya apa, maka dia menjadi alasan kenapa dia memilih pasangannya dari identitas seksual yang mana dan seterusnya. Jadi Siap. identitas seksual itu menjadi ground dalam arti itu ya. Jadi konsep Tuhan yang tadi saya jelaskan itu, yang set of all sets itu adalah ground dari semua filsafat sebenarnya. Maka Siap. ketika kita berfilsafat itu sebenarnya kita semacam merakit satu bentuk aktualisasi dari Tuhan, aktualisasi khusus dari Tuhan yang sebenarnya bisa saja lain ya, bisa, setiap orang bisa berbeda-beda gitu. Seperti itu sih. Jadi kebutuhan Siap. untuk penjelasannya beda ya. Baik, Mas. Apakah Mas merasa alam semesta ini kekal di masa lalu atau pasti ada titik awalnya, Mas? Kalau itu alam semesta yang
kebetulan ada sekarang ini mungkin ada awalnya di masa lalu ya. Tapi kita kan Ya. dalam filsafat tuh sangat dimungkinkan ada suatu yang lain ya, yang alternatif di mana dia tidak berawal tidak berakhir, dia punya awal dan akhirnya cuma 1 detik gitu. Jadi beda-beda ya. Itu kan Hmm. berbagai macam kemungkinan spesifikasi situasi yang berlainan. Nah, semua itu Ya. diterima gitu ya. Jadi alam semesta yang kita sekarang ini menurut saya tidak punya status ontologis yang lebih tinggi dibanding semua alam semesta yang mungkin yang lain itu kan. Hmm. Jadi oleh karena itulah kenapa saya nggak masuk ke dalam penjelasan tentang apa sih penyebab pertama dari alam semesta yang aktual sekarang ini gitu. Karena itu menurut Siap. saya lebih banyak diurus sama para fisikawan ya, yang bekerja Siap. mengembangkan teori tentang alam semesta yang kebetulan ada sekarang ini. Siap, siap. Baik, Mas. Saya nanya lagi boleh ya, Mas? Ini menarik banget, Mas. Aku ranah yang sangat baru untuk aku. Eh, Tadi Mas sempat mengatakan alam semesta yang sekarang tidak memiliki status ontologis yang lebih tinggi. How is that possible? Given kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak tahu ya kita ini ada apa enggak, tapi kita asumsikan bahwa dunia eksternal ini ada gitu. Bagaimana ini tidak memiliki yang lebih status ontologis yang lebih tinggi sewaktu kita tahu ini ada, tapi yang lainnya masih dalam ranah kemungkinan, Mas? Ya sebenarnya sama dengan argumen bahwa kita belum tentu tahu alam semesta ini sungguh ada kan. Hmm. Bisa jadi kan kita semua brain in effect, ini kan sama-sama kan. Betul. Jadi sama-sama Betul. tidak tahunya. Karena kita sama-sama tidak tahu atau tidak yakin alam semesta ini sungguh ada atau tidak, maka alam semesta yang lain yang nggak bisa kita lihat, yang nggak bisa kita dengar itu juga sama-sama mungkin adanya gitu. Maka nilainya secara ontologis itu tidak bisa dibuat peringkat gitu. Kecuali Siap. secara pragmatis ya, karena kebetulan saya adanya di alam semesta yang ini, maka cenderung saya berpikir tentang alam semesta yang ada ini lebih banyak daripada alam semesta yang mungkin ada. Tapi itu kan sebenarnya sifatnya pragmatis, bukan suatu yang mendasar gitu ya. Seperti itu sih. Siap. Siap, Mas. Siap, Mas. Um, Oke. Kalau begitu, izin ya Mas, maaf. Kalau gitu bagaimana, kan tadi Mas sempat mengatakan bahwa kalau kita membicarakan alam semesta yang ada saat ini gitu, untuk membahas cause of the universe itu tuh itu adalah pekerjaannya para fisikawan gitu Mas. Mungkin sebab aku memahaminya, aku asumsikan alam semesta ini sebagai totalitas yang ada gitu, secara natural, secara empiris totalitas yang ada terkandung dalam alam semesta ini. Kalau misalnya sekarang terjadi perluasan ekspansi alam semesta karena Big Bang, maka itu akan terkandung dalam totalitas ini. Sehingga, dan aku merasa mungkin ada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, aku tidak merasa alam semesta ini kekal di masa lalu karena aku merasa itu absurd. Lalu yang kedua, aku merasa penyebab alam semesta ini harus di luar dari totalitas alam semesta itu sendiri gitu. Dan aku merasa karena alam semesta ini tidak kekal dan dia pernah tidak ada, artinya penyebabnya tuh harus memiliki sifat yang non deterministik gitu. Artinya dia bisa memilih kapan mau menciptakan dan kapan tidak gitu. Apakah itu pandangan yang menurut Mas tuh masuk akal atau kurang gitu menurut Mas? Ya, ya masuk akal sih. Artinya ya, tapi kalau mengandaikan bahwa memang apa namanya kita ini ya berpikir dalam satu spesifikasi situasi ya, yaitu situasi kita Hmm. hari ini dengan perkembangan ilmu yang kita miliki sekarang, maka bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kan kita bisa mengeneralisasinya lebih umum ya, mencari satu situasi yang lebih umum di mana kesimpulan itu tidak niscaya. Bisa saja ada kesimpulan lain di mana kita alam semesta ini sepenuhnya acak gitu ya, yang nggak punya rule sama sekali. Bahwa apa yang kita kira rule itu sebetulnya ketika dipretelin satu-satu tidak ada rule-nya. Kita Hmm. dekomposisi sampai tingkat yang paling kecil, ternyata di sana sepenuhnya nggak ada rule sama sekali gitu ya, nggak ada tukang kebunnya istilahnya gitu kan. Itu Iya. bisa saja juga gitu ya, tergantung dari cara kita mendetailkan atau menspesifikasi sebuah situasi. Jadi itu klaim kebenaran yang sama-sama apa bisa diajukan gitu ya. Tapi saya nggak merasa bahwa ada satu yang harus lebih benar, satu yang lebih salah gitu ya. Hmm. Itu sama-sama possible-nya sih menurutku. Baik Mas, baik Mas. Artinya sewaktu Mas mengatakan kita mendekonstruksi itu, kita mungkin doubting our intuitions, betul nggak sih Mas? Kita tuh sedang meragukan intuisi dasar kita. Tapi apakah kita bisa melakukan keraguan-raguan itu Mas? Karena mungkin dari yang aku pahami, we have good reason to trust our intuitions, kecuali bisa kita diberikan alasan untuk tidak gitu. Kayak apa kita memiliki alasan untuk melakukan keraguan-raguan intuisi itu dan akhirnya mendekonstruksi realitas sebagaimana kita pahami saat ini Mas?
Ya, ada sih menurutku karena kan intuisi kan sering keliru ya. Menurut saya itu kan Hmm. intuisi itu semacam apa ya? Intuisi, common sense, akal sehat itu ya. Itu kan semacam alat bantu yang kita Hmm. kembangkan karena kita selama ini sering menggunakan itu dan terbukti berhasil di alam yang di pengalaman yang kita jalanin. Tapi Hmm. apakah dia bisa dipakai untuk menggambarkan seluruh alam semesta yang mungkin kan belum tentu gitu. Ya. Karena apa yang berlaku untuk kondisi aktual belum tentu berlaku untuk semua kondisi mungkin kan. Nah, itu Hmm. problem dari penalaran berbasis intuisi itu dia berangkat dari satu setting situasi yang spesifik lalu mencoba menarik kesimpulan tentang semua. Padahal untuk menarik kesimpulan tentang semua itu satu sudut pandang intuisi harganya tidak lebih tinggi dibanding sudut pandang intuisi yang lain ya, yang bisa kita Siap. bayangkan ya, segala macam yang Siap. perspektif yang lain. Maka pendekatan saya lebih pada tadi generalisasi. Jadi bagaimana kita perumum pengertian intuisinya berdasarkan sudut pandang kita yang mungkin kita kerangkakan secara filosofis itu. Jadi Siap. bayangkan alam semesta yang nggak ada apa namanya aturannya, bayangkan alam semesta yang cuma ada 1 detik gitu ya, atau Hmm. bayangkan alam semesta yang kontradiktif gitu ya, yang Baik, ada Mas. sekaligus tidak ada gitu. Nah, dari semua deskripsi alam semesta itu kita cari benang merahnya. Apa benang merah yang paling masih bisa mengikat semua itu sebagai alam semesta? Misalnya, nah Hmm. kalau itu ketemu maka bisa kita dapat definisi tentang ketuhanan. Menurut saya kayak gitu sih. Siap. Baik, Mas. Terima kasih. Em, Indonesia itu sangat dekat dengan ketuhanan menurut saya, Mas. Kayak dan ini sebetulnya menjadi pergumulan juga untuk aku ya, sebetulnya seorang teis gitu. Aku merasa banyak praktek beragama di Indonesia itu tuh sangat eh, sangat kurang dengan pemikiran gitu. Kita terlalu sering tadi ya taking things with blind faith seperti tadi. Seakan-akan kita tuh nggak diberikan berpikir gitu. Padahal kalau misalnya kita melihat sejarah, khususnya mungkin sejarah, aku orang Kristen ya mas. Aku merasa eh, kalau misalnya dalam bahasanya salah satu bapak gereja tuh fides quaerens intellectum, ya kan, iman yang mencari pengertian gitu. Nah aku merasa kalau kita gagal melakukan itu, kita itu akan tenggelam dalam begitu banyak komplikasi yang sifatnya tuh bahkan politis juga gitu. Kita misalnya melihat pendeta atau ustadz dari Tuhan, kita nggak boleh pertanyakan gitu, sehingga dia melakukan apa kita benarkan gitu. Ntar itu berkaitan juga presiden, guru, orang tua, kita nggak boleh pertanyakan. Nah, gimana menurut Mas kita tuh bisa dalam kondisi yang saat ini yang masih sangat beragama kita develop sebuah praktek rasionalitas yang seperti itu, Mas? Ya, menurut saya sih kita tuh mesti belajar ini ya, menghandle kontradiksi gitu. Kita nggak bisa, kita tuh selama ini juga sering kali bersikap hitam putih karena kita tuh nggak pernah bisa deal dengan kontradiksi gitu. Begitu kontradiksi selalu menganggapnya salah satu pasti salah, nggak bisa Hmm. dua-duanya. Nah, kita tuh terlatih ya dari sejak kecil dibiasakan berpikir biner seperti itu kan. Satu yang benar itu hanya salah satu, yang lain tuh berarti salah gitu ya. Padahal sangat mungkin kalau semuanya itu sama-sama benarnya dalam sudut pandang masing-masing kan. Jadi Siap. kemampuan untuk menghandle kontradiksi ini yang kemudian perlu kita kembangkan sih. Ya kalau itu Siap. nggak, karena itu dasar dari toleransi sebetulnya. Seorang Siap. itu bisa toleran benar-benar toleran tuh karena dia berhasil melihat dari sudut pandang orang lain kan. Kalau dia Ya. hanya bisa memutuskan bahwa hanya ada satu kebenaran, yang lain salah semua, berarti dia nggak bisa handle perspektif orang lain. Dia nggak pernah Hmm. mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia tidak pernah bisa deal dengan kontradiksi. Nah, maka itu sih menurutku pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan yang paling penting untuk kita sekarang itu gimana sih caranya kita membiasakan diri dengan kontradiksi sehingga tidak paranoid gitu ya, tidak tidak otomatis merasa dirinya dipersalahkan ketika membenarkan pandangan orang lain dan seterusnya gitu. Jadi kayak kita tuh selama ini selalu overprotective terhadap our sense of self gitu kan. Sehingga kita nggak Siap. mau mencoba melihat dari self-nya orang lain. Maka tadi kembali ke awal tadi soal omnipartiality itu juga jadi penting karena itu, karena situasi kita ini membutuhkan sudut pandang yang lebih dari satu, lebih dari diri kita sendiri gitu ya. Dan caranya untuk sampai ke sana ya kita harus terbiasa apa artinya mulai lebih bisa apresiatif terhadap kontradiksi yang muncul dalam pandangan-pandangan hidup itu. Itu sih kalau menurut saya. Baik, Mas. Dan sebagai penutup, mungkin karena kita udah ngobrol panjang lebar mengenai filsafat ya, Mas. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang pengen mulai gitu untuk start dengan filsafat, mereka tuh kira-kira ada nggak sih Mas kayak bacaan yang mungkin Mas akan sarankan untuk lay people yang tidak punya pendidikan formal tapi mau dive ke dalam gitu, Mas? Kalau saya sendiri sih dulu waktu SMA ya, saya tuh baca ini buku-buku eh, terbitan Gramedia dari
Romo Gisbertens gitu ya, sejarah Hmm. filsafat kontemporer, sejarah filsafat Yunani, juga bukunya Pak Francisco Budiardiman itu, sejarah filsafat modern, juga petualangan intelektual dari Romo Simon Lili Cahyadi itu juga bagus sih. Dari situ saya belajar dari SMA itu baca-baca buku kayak gitu. Jadi ketika masuk kuliah filsafat tuh, ya itu udah rata-rata materinya sudah saya dapat gitu ya. Dan itu mudah Hmm. karena kena SMA pun bisa paham gitu. Artinya kan Siap. orang bisa mulai dari sana, dari buku-buku tentang sejarah lah. Saya mengusulkan itu karena kalau masuk ke tematik itu agak berat tuh biasanya. Jadi jangan Ya. mulai belajar filsafat dengan masuk ke tema kayak epistemologi, ontologi, filsafat sosial, filsafat politik karena itu sangat spesifik kan. Pada field yang sangat spesifik, mending mulai dari sejarah dulu. Karena sejarah itu Betul. memberikan kita overview kan, kurang lebih medannya itu kayak gini, sejarah orang berdebatnya itu riwayatnya seperti ini, sehingga kita tahu lah, paling nggak semacam state of the art dari satu perdebatan itu kita ngikutin. Nah, setelah itu baru kita putuskan, oh, kita lebih tertarik mana nih? Lebih tertarik ke estetika, atau filsafat ketuhanan, atau metafisika, atau apa gitu ya. Jadi sebelum masuk ke tematik, mulai dari sejarah. Jadi buku-buku itulah yang saya pikir dulu paling enggak dari pengalaman saya tuh membantu saya masuk ke alam filsafat. Siap. Terima kasih Mas Martin. Kalau misalnya orang-orang di luar sana mau cari tahu mengenai Mas Martin dan apa yang Mas Martin lakuin, mereka bisa cari kemana, Mas? Paling cek YouTube saya sih. Di YouTube saya tuh ada banyak ya konten tentang filsafat. Rata-rata di sana sih, atau di sosmed ya, di Instagram saya gitu. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Martin buat diskusinya. Ini fruitful banget dan aku rasa teman-teman di sini bisa semakin tahu soal filsafat. Buat teman-teman, thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Thank you guys. Yuk, Dadah. sama-sama.